Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Balita Cynthia Rizky Azalia yang menderita gizi buruk akhirnya dirujuk ke rumah sakit karena memiliki penyakit penyerta. Harga pakan ternak kian mahal di Kota Semarang sehingga harga telur ayam pun tak kunjung turun. Karena pemerintah tidak peduli, warga di Kabupaten Kudus akhirnya menarik iuran dari warga untuk membangun jembatan desa. Puluhan biksu yang berjalan dari Thailand akhirnya tiba di Semarang. Warga menyambut hangat para biksu yang sudah berjalan ribuan kilometer, sampai-sampai menyiapkan berbagai makanan dan minuman untuk para biksu. 32 biksu yang berjalan kaki dari Thailand akhirnya tiba di kota Semarang Minggu siang. Kedatangan mereka disambut hangat warga yang telah menunggu sejak pagi. Bahkan beberapa dari warga memberikan bekal untuk para biksu. Tidak lupa, warga juga mengabadikan momen ini. Ini hanya istirahat untuk makan siang. Karena Bante itu kan makannya hanya jam 6 sampai jam 12. Jadi hanya kita harus kejar waktu sebelum jam 12 mereka harus selesai makan. Karena setelah ini beliau tidak boleh makan sampai besok pagi. Sebelum melanjutkan perjalanan, rombongan biksu ini berhenti sejenak di Aula Kecamatan Tugu untuk makan dan beristirahat. Mereka juga berdoa dan meditasi bersama umat Buddha di Semarang. Usai santap siang, para biksu melanjutkan perjalanan. Warga pun kembali menyambut datangnya para biksu di area sekitar Jembatan Banjir Kanal Barat Semarang. Warga telah menunggu berjam-jam untuk bertemu dengan biksu. Mereka juga telah menyiapkan makanan dan minuman untuk para biksu. Mengajak datang ke sini, memang itu ada pemerintahan, kita memang mengajak datang ya, dan membantu memberikan air minum biar segar lagi, kesehatannya terjaga. Tujuannya apa? Ada tujuan khusus sendiri nggak? Mungkin minta doa? Tidak, hanya ya sebagai umat manusia kita dengan sesama agama yang lain kita bertoleransi. Selanjutnya, rombongan biksu bermalam di Vihara Adidharma Semarang sebelum melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Ritual tudong merupakan tradisi berjalan kaki ribuan kilometer menyambut perayaan Waisak. Mereka mengawali perjalanan dari Thailand menuju Candi Borobudur. Diperkirakan para biksu sampai pada 1 Juni mendatang. Ali Mustakfir dan Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Warga Kota Semarang menyambut meriah kedatangan para biksu tudong yang melakukan ritual perjalanan panjang menuju Candi Borobudur. Warga Kota Semarang menyambut meriah 32 biksu saat tiba di Semarang pada Minggu pagi. Warga memberikan semangat sekaligus air mineral kepada para biksu. Selama singgah di Semarang, para biksu akan mengunjungi Vihara Adidharma untuk bermalam. Di vihara ini, mereka juga disambut hangat para tokoh agama dan wali kota Semarang. Sikap warga Kota Semarang sangat diapresiasi karena menunjukkan toleransi yang tinggi. Para biksu melakukan ritual tudong dengan berjalan kaki ribuan kilometer dari Thailand untuk merayakan puncak Waisak di Candi Borobudur. Adalah bagaimana kita juga menghormati kepada biku tudong yang hari ini sudah sampai alhamdulillah di Kota Semarang. Tadi pagi sudah masuk ke perbatasan Kendal dan Tugu, diterima oleh teman-teman di Kecamatan Tugu, dan jam tadi ini ada di Wihara Adidharma yang ada di Jalan Widoharjo. Besok mulai lagi start jam 5, beliau-beliau ini stay di sini ya Pak ya, bermalam di sini, dan saat ini tadi masih sembahyang namanya Pak. Tak kunjung ada perhatian dari pemerintah. Warga di Kabupaten Kudus gotong royong untuk membangun jembatan menggunakan dana dari kantor mereka sendiri. Permohonan pembangunan jembatan telah berulang kali diajukan tetapi tak kunjung direalisasikan. Jembatan di Desa Kedung Sari, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus akhirnya dibangun. Sayangnya pembangunan jembatan ini tidak dari dana pemerintah desa, melainkan diambil dari kantong warga. Ya, secara swadaya warga Desa Kedung Sari mengumpulkan dana untuk membangun jembatan dengan panjang 32 meter ini.
Awalnya jembatan terbuat dari bambu, namun sering rusak apalagi saat musim penghujan tiba. Agar lebih aman, warga memutuskan untuk membangun jembatan permanen. Bagi warga, keberadaan jembatan ini sangat penting karena memperpendek jarak tempuh sehingga tidak harus memutar jauh. Kalau ini sepenuhnya tidak menggunakan itu ya Pak, dana dari pemerintah ya Pak? Tidak ada Mas, belum ada. Sebenarnya usulan pembangunan jembatan permanen telah diajukan berkali-kali ke pemerintah desa, namun tidak kunjung direalisasikan dengan alasan jaraknya dekat dengan kampung sebelah. Ya meringankan lah mereka untuk masyarakat. Misalnya berhubungan dari konone karo konone itu bisa satu, gampang menyatukan. Sebelum ada jembatan ini harus lewat mana, Mbak? Sebelum ada jembatan ini ya melewati jauh sana. Karena jembatan sebelah selatan, jembatan sebelah utara, sana ya ada tapi jauh memutar. Diperkirakan pembangunan jembatan memakan dana lebih dari 200 juta rupiah. Meski telah mengumpulkan dana swadaya masyarakat, mereka tetap berharap ada donatur atau pemerintah yang bisa mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Balita Cynthia Rizky Azalia yang mengalami gizi buruk stunting akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Korban didiagnosa memiliki penyakit penyerta penyumbatan paru-paru sehingga mengganggu penyerapan nutrisi. Cynthia Rizky Azalia, satu dari 40.000 lebih anak yang mengalami gizi buruk dan stunting di Jawa Tengah. Anak ketiga dari pasangan Iswandi dan Lina Handayani sampai harus dirujuk ke rumah sakit. Rujukan keluar setelah petugas Dinas Kesehatan Brebes menjenguk balita malang ini di rumahnya. Awalnya, Cynthia tumbuh sempurna. Namun di usia 2 tahun, Cynthia tiba-tiba menggigil dan kejang. Saat dibawa ke rumah sakit, tidak langsung ditangani. Usut punya usut, anaknya didiagnosa mengalami penyumbatan paru-paru. Penyakit berdampak pada penyerapan nutrisi sehingga menghambat tumbuh kembang Cynthia. Selama 3 hari mau 4 hari si kecil dapat susu ahli gizi dalam rumah sakit itu karena si kecil pertumbuhannya kurang. Dan setelah dia minum berapa hari terus berapa kali, kok dia nggak bisa BAB. BAB-nya alot gitu loh. Ya Allah kasihan banget Bu, nggak bisa keluar sampai dia kayak gini kayak gitu. Memang gizi buruk itu kebanyakan memang ada penyakit penyertanya, bisa jadi TBC, bisa jadi kemungkinan adanya diare atau cacing dan sebagainya. Kebetulan ada penyumbatan paru-paru. Jadi mungkin bisa jadi karena ada penyumbatan paru-paru akhirnya mempengaruhi pertumbuhan, perkembangannya dan penyerapan nutrisi si adik Cynthia. Cynthia akan dirujuk ke rumah sakit Brebes sesuai KTP orang tuanya yang masih tercatat sebagai warga Kelurahan Kaligangsa Wetan, Kabupaten Brebes. Kasus stunting di Jawa Tengah memang menjadi sorotan. Meski pada 2022 kasusnya turun 0,1% menjadi 20,8%, 20 kabupaten kota masih mengalami peningkatan kasus stunting. Kucoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.